teman-teman, jadi sebenarnya apa sih abstrak skripsi ya? Jadi abstrak itu sebenarnya apa? Banyak sekali ya definisi yang beredar di luar sana, tetapi saya akan membuatnya menjadi lebih mudah. Jadi abstrak skripsi itu sebenarnya adalah skripsi dalam satu lembar, dalam satu halaman. Artinya apa? Artinya ya dalam satu halaman ini kalian, teman-teman semua bisa paham skripsi yang dibuat oleh seseorang itu sebenarnya seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, format sederhananya seperti apa? Ini saya buatkan format sederhananya, silahkan kalau teman-teman mau screenshot dulu gitu ya. Jadi saya biasanya membuat abstrak skripsi itu hanya satu lembar jelas dan hanya 3 paragraf, supaya lebih fokus begitu. Dan di setiap paragrafnya ini punya elemen-elemen tersendiri, Anda bisa lihat. Tetapi juga di sini pertanyaan-pertanyaan di sini saya buat untuk memudahkan kita ya berfokus pada apa yang akan kita tulis. Dan di sini sebenarnya adalah sebuah kerangka yang logis. Ini kerangka skripsi sebenarnya. Jadi saat kita membuat skripsi ya itu sebenarnya kita pertama-tama menjelaskan why, mengapa kita melakukan penelitian itu. Lalu kemudian ada bagian berikutnya yaitu how, bagaimana penelitian itu dijalankan atau dilaksanakan, dilakukan, dan what, apa hasilnya, apa temuannya, dan apa kemudian rekomendasi yang diberikan. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau kita tulis dalam satu halaman, skripsi itu menjadi abstrak, kira-kira paragraf pertamanya ya, mengapa penelitian ini dilakukan? Artinya di paragraf pertama itu harus menjelaskan alasan atau urgensi penelitian dan juga tujuan dari penelitian itu. Ya, jadi mengapa kamu meneliti itu dan setelah Anda tahu mengapa pasti ada tujuannya. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, how, bagaimana penelitian ini dilakukan. Ya, sebenarnya terkait dua hal sih di sini, terkait dengan model dan teori, model atau teori, dan yang kedua adalah metode penelitian yang digunakan. Biasanya seperti itu, tetapi mungkin ada beberapa hal yang penting untuk dijelaskan. Di sini misalnya saya tambahkan terkait dengan metode ya. Jadi metode pengumpulan data yang digunakan ya. Di penelitian survei juga sering sekali. Ya, survei ini dilakukan kepada sekian orang dengan cara seperti apa dan seterusnya. Dan yang terakhir buat hasil penelitiannya seperti apa, saran dan rekomendasinya seperti apa. Simple, sederhana ya. Saya akan berikan contoh yang real, teman-teman ya, dari salah satu mahasiswa bimbingan saya. Di sini sudah saya kasih warna-warna, nanti saya jelasin maksudnya seperti apa. Jadi judulnya adalah komparasi manajemen kinerja program Kartu Jakarta Pintar atau KJP dan Kartu Jakarta Pintar Plus. Ya, dengan pendekatan performance based management system. Ya, dari sini kita tahu bahwa fokusnya apa? Mengkomparasikan atau membandingkan manajemen kinerja dari dua program ini ya dengan pendekatan atau model atau ya seperti itu performance based management system. Nah, paragraf pertama ya. Ini berbicara tentang tadi yang pertama, why, mengapa. Jadi kita harus jelaskan alasan atau urgensi penelitian kita. Di sini sudah cukup bagus ya, hanya ada 3 kalimat ya, sangat padat ya. Pada tahun 2012, pemerintah DKI Jakarta membentuk sebuah program dan seterusnya ya, bernama KJP yang kemudian berubah menjadi KJP Plus pada tahun 2018 ya. Nah, ini why-nya di sini ya. Meskipun KJP Plus atau program yang baru itu dirancang sebagai penyempurnaan dari program KJP, terdapat berbagai indikasi permasalahan manajemen kinerja dalam pelaksanaan program tersebut. Jadi yang tadinya ingin menyempurnakan tetapi banyak masalah terkait dengan manajemen kinerjanya. Ini adalah alasan. Jadi satu kalimat ini sudah cukup menjelaskan alasan mengapa kemudian penelitian ini dilakukan. Ya. Terus kemudian berdasarkan alur pikir tersebut, penelitian ini diarahkan untuk membandingkan atau mengkomparasikan dan seterusnya. Tujuannya kemudian menjadi seperti ini. Ya, paragraf pertama ya sudah sangat jelas di sini. Why-nya sudah terjawab. Lalu yang kedua, how, bagaimana ya. Untuk menilai dan seterusnya digunakan model performance based management system ya. Kerangka teoritiknya ya. Model ini memiliki 7 variabel yang terdiri dari dan seterusnya. Ya. Jadi sangat sederhana, cukup sederhana saja, tetapi di sini sudah cukup jelas kita menggunakan model apa untuk meneliti dalam penelitian ini gitu ya. Lalu kemudian setelah model teori yang digunakan tadi, metodenya seperti apa?
ya, juga dijelaskan di sini. Lalu supaya lebih jelas lagi, di sini ada penjelasan terkait metode pengumpulan data. Ya, ada wawancara secara mendalam dengan siapa saja. Ya. Selesai paragraf kedua atau paragraf tentang how, bagaimana penelitian ini dijalankan. Kemudian yang terakhir, ya, hasil penelitiannya. Ya, biasanya hasil penelitian ini cukup panjang, cukup menantang ya, teman-teman untuk bisa diringkas, tetapi di sini juga terbantu dengan variabelnya. Jadi di sini ada 7 variabel, sehingga mahasiswa saya ini menjelaskan hasil penelitiannya dengan menghasilkan temuan dari 7 variabel itu. Ya. Lalu yang terakhir, saran yang dirumuskan dari hasil penelitian itu. Jadi kembali lagi yang terakhir, what atau apa yang dihasilkan dari penelitian ini terjawab. Dan yang terakhir komponen yang tidak boleh ketinggalan ya, kata kunci. Kata kunci ini sebenarnya berfokus pada apa sih? Berfokus pada topik penelitian, pada fokus penelitian. Jadi di sini fokusnya tentang apa? Komparasi manajemen kinerja program. Ya, programnya apa? KCP dan KCP+. Sekian kira-kira penjelasan dari saya, teman-teman. Jadi kembali lagi, ini format sederhananya. Jangan lagi teman-teman kebingungan kalau mau bikin abstrak skripsi. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.